Shalom sahabat-sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini boleh berjumpa meski belum secara langsung atau tatap muka, tetapi kita bersyukur kita boleh berjumpa dengan media online ini supaya kita juga boleh saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan dan juga belajar firman Tuhan bersama. Saudara sekalian, ada sebuah buku yang beberapa tahun lalu saya baca berjudul Tempat Terindah di Belantara Kota. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis bernama Ken Blanchard dan Phil Hodges. Di dalam buku ini, sang penulis mengajak gereja, dalam hal ini kita, bukan bicara gedung, bukan bicara organisasi, tetapi setiap kita diajak untuk memikirkan sebuah pertanyaan, yakni apakah gereja masih menjadi tempat terindah di belantara kota? Pertanyaan ini menarik, karena Tuhan Yesus dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa gereja ditempatkan di tengah dunia untuk memancarkan terang kasih Tuhan. Gereja ditempatkan di tengah dunia untuk menghadirkan damai di tengah dunia. Hal ini jelas diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dan dalam Matius 5, ayat yang ke-14 sampai 16, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ayat-ayat ini jelas menegaskan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia, terang yang ditempatkan di tengah dunia untuk memancarkan kasih Tuhan dan menghadirkan damai dalam keseharian kita. Karena itu sudah seharusnya gereja, dalam hal ini setiap kita, menjadi tempat terindah di belantara kota, di mana iman menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama. Meski kita berbeda-beda, tetapi kita punya iman yang sama, yakni iman di dalam Kristus Yesus. Dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah yang sama, yakni kepada Kristus Sang Kepala. Sudah seharusnya kasih pun menjadi pengikat dalam kehidupan kita bersama. Sehingga tumbuh rasa saling menghormati satu sama lain. Tumbuh dorongan untuk saling mengampuni. Bahkan tumbuh dorongan untuk saling mendukung dalam pertumbuhan iman. Dan semua dilakukan dengan hati yang tulus. Sudah seharusnya pengharapan menjadi daya pendorong dalam kita berkarya dan menjalani keseharian kita. Bukan hanya pengharapan untuk masa yang akan datang, tetapi juga pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengharapan yang didasarkan pada keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, damai dan sukacita bukan hanya dirasakan oleh setiap orang yang menjadi bagian di dalam gereja, tetapi terpancar dalam setiap kata dan perbuatan kita, sehingga dirasakan juga oleh orang-orang lain. Mereka pun menemukan kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, menemukan damai di tengah segala keseharian mereka, di tengah segala kesulitan dan pergumulan yang mereka alami. Karena itu, mari kita menjadi gereja yang menghadirkan damai, menghadirkan sukacita, menjadi gereja yang menjadi tempat yang terindah di belantara kota.